Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Nurul. Hari ini kita masih di tema 5, inilah pengalamanku, dan kita sudah masuk di subtema 2, pengalaman bersama teman. Kita akan mempelajari ungkapan permintaan maaf. Tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf. Kemudian menulis ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga, menanggapi permintaan maaf. Mengenal ungkapan permintaan maaf. Kita akan mulai dengan bercerita terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada gambar. Yang pertama, pada minggu pagi, Lani dan Siti bersepeda bersama. Kemudian saat sedang mengayuh sepeda, Lani tidak sengaja menabrak Siti. Akibatnya Siti terjatuh dari sepeda. Kemudian Lani membantu Siti untuk berdiri. Lani membantu Siti berjalan dan meminta maaf. Lani mengucapkan, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja menabrakmu." Kemudian Siti memaafkan Lani dan mereka bermain bersama kembali. Pernahkah kalian tanpa sengaja berbuat salah? Contoh, misal kalian sedang bermain bersama teman-teman kalian. Tanpa sengaja kalian menyenggol teman kalian dan teman kalian terjatuh atau terluka. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Ketika berbuat kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Kenapa sih? Karena agar tidak terjadi permusuhan atau menimbulkan rasa dendam. Caranya gimana? Caranya meminta maaf dengan menghampirinya, kemudian mengucapkan maaf sambil berjabat tangan. Dan harus dilakukan dengan tulus, yakni dengan jujur, tidak terpaksa, atau sungguh-sungguh mau minta maaf, dan tidak mengulanginya lagi. Memang apa sih manfaatnya dari maaf memaafkan itu? Oke, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Dan orang yang memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita dianjurkan untuk saling memaafkan karena dapat menciptakan kerukunan dan hubungan pertemanan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, contoh meminta maaf dan memberi maaf seperti cerita yang ada di layar. Ada Udin dan Edo. Mereka sedang memperagakan atau mempraktikkan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, Udin tidak sengaja menyenggol bahunya Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu Edo tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa Udin." Nah, selanjutnya Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa bersama-sama. Menurut kalian, bagaimana sikap Udin dan Edo dalam cerita tersebut? Oke, Udin dan Edo adalah contoh sikap yang baik ya, di mana Udin secara tidak sengaja menyenggol bahu Edo dan Udin langsung meminta maaf saat itu juga. Dan Edo pun langsung memaafkan Udin dan mereka
melakukan kegiatan bersama-sama kembali. Ini adalah contoh yang patut ditiru ya. Selanjutnya menanggapi ungkapan permintaan maaf. Di sini ada teks percakapan, kita baca bersama-sama ya. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Siti berkata, "Ada apa, Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar?" Udin menjawab, "Beni merusak rumah-rumahanku." Beni pun menjawab, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Kemudian Siti berkata, "Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Udin menjawab, "Kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar. Ya kan Beni?" Kata Siti, "Betul, ayo sekarang kalian bermaafan." Akhirnya Beni mengucapkan, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanku." Dan Udin menanggapi permintaan maaf Beni dengan mengucapkan, "Iya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Ini adalah contoh menanggapi ungkapan permintaan maaf. Oke, selanjutnya tugas. Kalian bisa buka buku paket tema 5, halaman 55. Di situ ada tabel, nomor, peristiwa, dan ungkapan yang diucapkan. Di buku, gambar yang pertama adalah seorang anak laki-laki yang menjatuhkan buku temannya. Bu Nurul akan contohkan satu ya. Ungkapan yang diucapkan, "Maaf Lani, saya tidak sengaja menjatuhkan bukumu." Nah, untuk gambar kedua sampai kelima, kalian bisa mengerjakan sendiri di rumah. Setelah itu kalian foto dan kalian upload di Google Form di link yang sudah di-share oleh Bu Guru di kelas masing-masing ya. Setelah belajar ada baiknya kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh-solehah kelas 1. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.